datang di channel Dimas Sensei dan terima kasih buat teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan kisah kali ini tentang kisah lengkap Hero Soyu, The Marks of Immortal atau si topeng abadi. Oke, kita langsung mulai aja. Suyo, sang pengusir roh jahat terakhir dari Nuo, yang mewarisi kekuatan dewa abadi Nuo. Suyo mengemban tugas mulia sebagai pewaris terakhir dari eksorsis Nuo, membawa kekuatan dewa abadi Nuo dalam dirinya. Tugasnya bukan hanya sekedar membasmi roh jahat yang mengancam dunia, tetapi juga untuk membimbing orang-orang menuju pencerahan. Pencerahan di sini berarti membebaskan hati manusia dari kejahatan yang berasal dari ketakutan, keraguan, dan emosi negatif yang bisa menciptakan echoes of malice, manifestasi jahat dari rasa takut dan kebencian manusia. Echoes of malice dalam cerita Suyo adalah fenomena jahat yang terbentuk dari akumulasi emosi negatif seperti dendam, ketakutan, kebencian, dan obsesi yang tersisa dari orang-orang yang telah meninggal. Fenomena ini berkumpul di suatu tempat, menciptakan kekuatan kegelapan yang mengancam manusia. Echoes of malice dapat menginfeksi dan mempengaruhi lingkungan, membuat suasana di sekitarnya terasa gelap dan mencekam. Mereka bisa memanifestasikan diri menjadi bentuk-bentuk jahat yang merusak atau bahkan mempengaruhi pikiran dan hati manusia, memunculkan rasa takut dan keputusasaan. Tugas seorang eksorsis Nuo seperti Soyu adalah mengusir dan menghancurkan echoes of malice ini agar tidak mempengaruhi kehidupan manusia dan agar harapan serta keyakinan masyarakat tetap terjaga. Soyo paham bahwa kejahatan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga berada dalam hati manusia. Ia menggunakan kekuatan Nuo untuk membersihkan hati orang-orang dari pengaruh negatif ini, memastikan mereka tetap percaya pada harapan dan masa depan. Dalam setiap perjalanannya, ia tidak hanya berperan sebagai seorang pendekar yang menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pelindung harapan manusia. Melalui ritual Nuo, Suyo membantu orang-orang memperkuat iman mereka dan menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya datang dari keyakinan mereka pada diri sendiri dan masa depan. Setiap kali Suyo melakukan ritual Nuo, ia memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ketika mereka percaya dan bersatu, kekuatan kolektif mereka bisa memanggil Dewa Nuo untuk melindungi mereka. Kekuatan Nuo tidak datang dari langit, melainkan dari hati manusia yang percaya dan berharap. Tugas Suyo adalah menjadi contoh bagi mereka sebagai wujud keberanian, keteguhan, dan harapan, yang akhirnya membuat orang-orang yang mampu berdiri teguh melawan ketakutan dan keraguan dalam hidup mereka. Kota Zuan yang indah dan ramai di mana Suyo tinggal. Kota Zuan adalah kota yang mempesona, penuh dengan kehidupan dan keindahan yang tak tertandingi. Di malam hari, kota ini bercahaya dengan gemerlap lampu-lampu yang memantul dari sungai-sungai kecil yang mengalir di sepanjang jalan. Sungai genderang dan gong bergema dari festival-festival yang berlangsung, menambah semarak suasana, diiringi oleh aroma makanan jalanan yang memenuhi udara, wangi gurih daging panggang, rempah-rempah, dan manisnya kue-kue tradisional. Flashback masa kecil Suyo. Di masa kecilnya, Suyo hidup di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar seperti Zuan. Namun suatu hari semuanya berubah ketika langit di atas desanya tiba-tiba gelap. Angin kencang menderu dan suara jeritan serta tangisan terdengar dari segala arah. Desa itu diselimuti oleh kekuatan jahat yang dikenal sebagai echoes of malice, manifestasi dari kebencian dan rasa takut dari jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Suyo saat itu masih kecil dan tidak berdaya, hanya bisa meringkuk ketakutan di antara reruntuhan, menunggu ajalnya. Bayangan gelap semakin mendekat menghantui setiap sudut desa, membuat semua orang di dalamnya gemetar ketakutan. Suyo merasa sangat kecil dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kehancuran ini. Namun di antara keputusasaan, tiba-tiba langit terbelah dan sebuah sosok besar muncul di antara awan gelap. Seorang eksorsis Nuo dengan trident di tangannya berdiri seperti gunung yang marah di antara desa dan kekuatan jahat itu. Tak lama setelah itu, sosok lain yang lebih gesit muncul melesat.
ke depan dengan membawa pedang suci di tangannya. Eksorsis ini menebas Echos dengan kecepatan luar biasa. Tebasan pertama memecah langit dan tebasan kedua menyapu bersih kejahatan seperti debu yang baru saja jatuh. Suyo menyaksikan semuanya dengan takjub. Dalam 2 tebasan saja, eksorsis Nuo telah mengalahkan ancaman yang hampir menghancurkan desanya. Kekuatan Dewa Nuo yang besar dan tindakan heroik eksorsis itu terukir di hati Suyo yang masih muda. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menjadi seperti penyelamatnya, seorang eksorsis yang bisa melindungi orang lain dari kegelapan dan kejahatan. Misi Suyo sebagai eksorsis Nuo. Suyo menyadari bahwa tugasnya sebagai eksorsis Nuo bukan hanya sekedar melawan roh-roh jahat atau kejahatan yang terlihat. Dia harus menjaga keseimbangan antara kegelapan dan terang di dunia. Dalam menjalankan ritual Nuo, ia tidak hanya mengusir Echos of Malice, tapi juga memperkuat keyakinan dan harapan orang-orang yang ia temui. Setiap gerakan dan doa yang ia lantunkan memiliki kekuatan untuk memancarkan harapan ke dalam hati mereka yang nyaris tenggelam dalam keputusasaan. Dengan mengenakan topeng Nuo yang sakral dan memegang pedang suci, ia menjadi simbol pelindung, pengingat bahwa kekuatan sejati datang dari keyakinan dan harapan manusia itu sendiri. Di setiap langkahnya, Suyo menghadapi tantangan dari berbagai bentuk kejahatan yang muncul dari hati manusia. Ia tahu bahwa Echos of Malice lahir dari emosi negatif yang tidak terkendali, dan cara terbaik untuk melawan mereka adalah dengan menumbuhkan kembali cahaya harapan dalam hati setiap orang. Dalam perjuangannya, Suyo selalu percaya bahwa dunia bukan hanya perlu dilindungi dari ancaman fisik, tetapi juga dari rasa takut dan keputusasaan yang dapat menghancurkan iman mereka. Melalui keyakinan dan kepercayaan yang ia bawa, ia menanamkan keberanian diri setiap orang yang ia lindungi, memastikan bahwa mereka tidak pernah menyerah pada kegelapan. Suyo merasa kecewa dengan sang eksorsis yang terlihat telah menyerah dan menipu penduduk desa dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Suyo mencoba memperingatkan penduduk desa, tetapi malah menyebabkan kepanikan yang mempercepat pertumbuhan Echos of Malice. Ini menjadi pelajaran pahit bagi Suyo. Suyo mulai memahami bahwa kekuatan Nuo berasal dari kepercayaan dan harapan manusia. Eksorsis tua sebenarnya telah melawan ketakutan di hati orang-orang, menjaga keseimbangan yang rapuh. Suyo akhirnya bekerja sama dengan sang eksorsis untuk mempersiapkan ritual Nuo guna melindungi desa. Sang eksorsis tua yang tubuhnya terluka parah dari pertempuran masa lalu tidak bisa melakukan ritual Nuo. Dia menyerahkan topeng suci dan pedang Nuo kepada Suyo. Untuk pertama kalinya, Suyo menjadi eksorsis Nuo yang penuh, melakukan tarian dan nyanyian kuno untuk memanggil dewa abadi Nuo. Dalam ritual itu, Suyo menyadari bahwa hati manusia seperti lilin yang bergoyang oleh angin. Sebagai eksorsis, dialah angin itu. Ketika orang melihat keberaniannya, melihat akan percaya. Ketika mereka melihat keraguannya, mereka akan cemas. Kekuatan Nuo berasal dari iman yang ia bangkitkan dalam hati orang-orang. Melalui ritual tersebut, kepercayaan penduduk desa memunculkan sosok Dewa Nuo yang berkepala 3 dan berlengan 6. Suyo dengan kekuatan pedang suci membimbing penduduk desa dan memotong Echos of Malice, melindungi mereka dari kegelapan, dan memahami sepenuhnya tugasnya sebagai eksorsis Nuo. Kisah ini menyajikan perubahan Suyo dari seorang anak yang dilindungi oleh seorang pahlawan menjadi pahlawan itu sendiri. Setelah melalui perjalanan panjang, ia kini mengerti bahwa tugasnya sebagai eksorsis bukan hanya melawan kejahatan, tetapi juga menjaga harapan dan iman umat manusia. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe, karena dukungan kalian membuat channel ini terus berkembang.